makanya kan kawan-kawan semua tinggal kalau nggak dapat, nggak tahu dari yang satu, telepon yang lain. Kita cross check dengan yang Aku lain. rasa bukan. Jai, tunggu Jai. Aku rasa bukan kita bahas tentang masalah sumber informasi atau kewartawanan atau apa. Tapi kita mau bicara tentang masalah bagaimana kembali mengangkat harkat olahraga di Sumatera Utara. Intinya semua ini adalah terkendalanya, kuncinya semua dia masalah duit. Masalah ini. Tak ada lain. Ya, masalah rokok juga, Bang. Mau apapun yang mau kita bicara. Apapun mau kita bicara. Takutnya Bang Alis, kalau Ya, orang kan? orientasi terus ke duit begitu, olahraga jadi judi nanti, bukan untuk prestasi. Orang main bola sudah. Dengar dulu, Bung. Sarana itu kan dibangun mesti pakai duit. Oh, belum Ya. tentu. Belum kita ini jangan otomatis ke sana, Bang. Kalau memanage atau mengevaluasi Bukan. itu tidak selalu duit. Sekarang kita tadi sudah menyinggung soal teladan. Bisa kita gunakan, mau kita perbaiki, manggil tukang kebunnya untuk mengapa? Pakai apa? Bayar. Ya, ya, betul. Keikhlasan. Ya. Impossible, Bung. Itu tindak Mesti bayar lanjut. Itu tindak lanjut. Artinya Iya, harus dimulai tapi dari apapun saya bilang, Ya. mau bicara tentang kemajuan. Kita mau talent scouting, apapun namanya. Mau kita cari pun siapa kader-kader orang ini. Ini kan pakai duit. belum sampai ke situ. Dari mana? Kita Belum mau yang gaji. kita bicarakan itu belum sampai kepada anggaran atau duit. Baru kita ulas, kita bedah Kan ada apa sih target. Oh iya, Problematik. nanti memang ke sana Problemnya ketika implementasi baru berbicara anggaran, baru berbicara Bukan. duit. Problem kan kita sudah dapat. Bahwasanya olahraga di Sumatera Utara turun. Problemnya itu masalahnya. Iya kan? Solvingnya apa? Solvingnya kita tidak punya. Menyebabkan turun tuh masalahnya apa Tidak dulu? punya. Ya itulah makanya yang mau saya sampaikan. Tidak ada kader. Tidak ada tempat sarana. Nah, ya. Kan itu yang menjadi apa? Tidak ada duit. Latihannya kan tidak ada. Intinya semua bagaimana mengadakan itu. Tentu duit lagi kan baliknya. Ya, Bang. Tapi tidak semata-mata, Bang. Bicara idealis. Jadi kalau Bicara kita gini idealis. Bang, kadang kita gini ya, kalau kita misalnya punya ide ya, ide-ide kita yang bagus gitu ya. Banyak kok investor-investor yang tertarik. Sekarang saya kasih contoh-contoh aja. Banyak pembangunan di Indonesia ini juga kan dilirik oleh orang, investor datang karena memang visible gitu loh. Misalnya kita mau bangun olahraga di Medan, kita bisa sampaikan konsep dengan benar. Saya yakin kok bahwa banyak dari pihak-pihak swasta juga mau mendukung kok gitu loh. Atau dia Terus itu barangkali Anda mengingat masa lalu. Masa sekarang itu beda. Saya mau bikin event, mau mengajukan apa, semua bilang-bilang belum bisa. Jadi jangan kita bicara investor banyak. Alasannya? Apa yang Alasannya nggak bisa, kenapa? Ya contohnya begini aja. Mungkin dalam mereka punya argumentasi. Sekarang saya mau ambil contoh. Ya, ada CSR dari satu perusahaan swasta. Ini contoh aja ilustrasi. Ya, kemudian oleh kepala dinas bencana, ya, saudara Arman Sahlubis. Kemudian dia barangkali meminta CSR itu yang dalam niatnya mungkin untuk atas nama pemerintah kota, ya, menanggulangi COVID. Bisa saja di balik itu Pak Wali malah menurunkan pangkat kepala dinas ini menjadi kepala bagian. Alasannya saya tidak pernah memerintahkan untuk meminta CSR itu, ya kan begitu. Padahal mungkin niat dari kepala dinas tersebut, ya, untuk ini untuk atas nama pemerintah kota lah, bagaimana untuk memberikan santunan kepada masyarakat. Jadi kembali kepada masalah para investornya juga tak bisa juga kita pegang semuanya, ya kan begitu. Tak bisa. Ya. Jadi, Bang, kalau investor itu Bang, dia pedomannya kan visibility. Ya makanya itu yang namanya visible, proyeknya itu yang diminta Ya, visible. jadi atau kalau enggak. misalnya bicara tahu. seperti aku ini kan, aku juga kan banyak juga misalnya kerjasama dengan bagaimana meyakinkan investor, bagaimana menawarkan, menyampaikan visibility study kepada mereka. Kalau dianggap bahwa proyek itu profitable, menguntungkan bagi mereka, nggak mungkin mereka tolak. Nah sekarang ada nggak orang yang punya kemampuan untuk terus ya. saya juga pekerja pembuat visibility, ya kan bukan. Dalam posisi saya dulu adalah yang menganalisa visibility study.
ya kan semuanya. Belum tentu semua feasibility study itu bisa kita terima. Ya. Alasan argumentasi, Jaya sudah bikin feasibility study untuk bagaimana apakah Lapang Merdeka, feasibility study tentang gedung Bang, kesenian. maaf Bang, aku potong ya. Kalau orang nggak bisa terima kalau digeneralisir gitu nggak benar. Karena gini, visibility study yang ditolak nggak benar itu pasti kita tidak, misalnya oh ini ditolak, pasti ada sesuatu, ada something wrong. Pasti ada kesalahan di situ. Iya. Kesalahan itu bukan dalam arti, dengar dulu, Sudah. bukan dalam arti ini ya, arti minatnya sebagai investor nggak kesentuh. Kan itu kan jadi Tidak, juga. subjektif juga, relativitasnya ada di situ. Anda bisa baca nggak keinginan dari investor itu apa, objektifnya apa, kesentuh nggak? Bukan hanya Iya. menghitung-hitung visible menurut Tapi kita kembali. gitu loh. Kalau tadi Kembali. itu CSA COVID ya, COVID sudah ditangani oleh pemerintah. Yang tadi Ya. itu kan yang ditolak. Tapi tidak sederhana seperti itu teorinya, Bung. Tidak sederhana itu. Ya, lengkap kita pun bikin proposalnya apapun dia, ya. Nanti ekornya kembali lagi tidak ada dana, Pak. Jadi aku macam mana ya? Buruk mungkin aku bisa salah ya. Tapi kuncinya kemari juga lagi. Aku mau bilang apa? Segala teori kita buatkan, kita lemparkan dengan teori-teori ini semua segala. Ya, dengan feasibility, perhitungannya, break even point-nya, berhitung dengan return on investment-nya, Nah berhitung itulah, itu yang abang baca, yang abang sebutkan itu normatif. Tapi Ya, ada satu itulah. yang terlupakan oleh kita pada saat kita membuat FS ke orang. Kita baca nggak yang subjektif yang ada pada orang itu supaya mereka bisa terima itu. Dalam arti ya tanda petik ya, bukan berarti ini mengakal-ngakalin, bukan. Tapi intinya adalah orang yang ingin menginvestasi sesuatu ada objektifnya gitu loh. Jadi kalau mengikut cakapnya Pak Saidin, ini kita bicara akar atau bicara cabang daun ranting. Jadi ini sudah tabok kecil, Bang. Maksud aku uang memang penting, tetapi tidak semata-mata itu. Ya betul, aku paham. Pengkaderan. Tapi itulah alasan ya, tadi kan kembali. Terus setidak-tidaknya aku kan background aku kan orang bank ya. Aku kan menghadapi itu semua permohonan-permohonan orang ya. Untuk bisa aku setujui atau tidak setujui kan. Pengalaman aku dalam hal yang begitu tuh barangkali subjektif, objektif tuh aku udah baca itu semua. Ya setidak-tidaknya. Aku sedikit di bawah baharnya karena di apanya. Bahar di BPK-nya, aku di banknya. Kan begitu. Jadi kalau untuk membaca yang objektif, subjektifnya. Tapi kita kembali kandas dalam hal yang begitu, Bung. Tapi Ya. begini, Bang. Abang sebut saya orang BPK, saya juga sebenarnya apanya aja, general. Kalau teknis apanya, ada lagi nanti akuntan mengerjakannya. Makanya saya memang selalu kalau melihat persoalan seperti ini, kalau masuk kepada soal teknis nanti atau ranting-ranting yang dibilang Pak Iswari, oh itu masih satu-satu lagi harus kita urai. Saya sebenarnya dari tadi itu baru melihat secara umum apa sih problem di Sumut itu, kenapa olahraga tidak apa. Kita bisa inventarisir. Ini. Tapi Bang Halis, karena sesama perokok, abang tuh benar. Iya. Karena itu uang itu adalah salah satu yang menentukan. Iya. Tetapi kalaupun ada uang, tidak ada kadernya. Apa? Tidak ada sarananya. Ada. Kalau kita tengok, kita ambil contoh dulu pemain bola tuh yang di Kota Medan memang tak ada. Tapi dari kebun coba tengok. Oh iya, Dari jauh-jauh mana Pak. datangnya? Dari mana datangnya Sumardi? Dari mana datangnya siapa semua? Betul. Dari kebun itu semua. Ya kan? Tapi kemudian, kembali, saya belum selesai. Saya baru melihat sebenarnya, oh masalahnya ini. Bagaimana konsepsi penyelesaiannya, itu yang saya pikirkan. Kalau langsung pesimis kita, oh ini persoalan uang katanya. Ya, lain lagi ceritanya. Iya. Dia orang keuangan, Din. Dia orang keuangan. Makanya semua itu ada step-step. Kita langsung kita ikuti prosedurnya, Atau flow-nya. seperti teman saya tadi, belum kita kerjakan sudah langsung pesimis. Bagaimana kita? Kita lihat ya, pelajari. Kenapa banyak pemain bola di kebun itu muncul? Pertama, Ada lapangan. itu ada perintah. Dan wajib olahraga. Pertandingan antara sini dengan sini. Siapkan. Difasilitasi oleh kebun. Nanti bagus. Ini bagus ini pemain kami. Bawa. Jadi yang menyiapkan itu kebun. Dengan apa? Dengan perintah. Kita akan bertanding antara kebun ini dengan kebun ini. Siapkan kebun kita. Ada insentif, ada
kebanggaan antar kebon, dan itu mengakibatkan mereka mau serius. Jadi bukan seenaknya tiba-tiba jadi olahraga, Ponirin mereka tuh jadi kiper tuh langsung udah jadi, enggak. Berapa banyak pemain kebon? Hampir semua, kebanyakan 50% itu yang maju itu orang kebon. Kenapa di kebon? Ada pembinaan yang serius di situ. Ada dukungan yang serius. Setiap kebon punya lapangan olahraga, lapangan bola. Nggak ada yang tidak. Mereka saya bisa bisa, maju. sebelum lupa saya Pak Jaya, ini berarti perlu ada agenda tersendiri lagi di inventarisir kita tadi problemnya kan? Iya. Ya, agenda kegiatan itu Nah, salah orang di satu. sini, orang di pusat, di Medan atau di provinsi, PSMS, itu tinggal mencari, ada yang bagus nggak pemain kau di situ? Siapa pemain kau yang bagus? Biar aku tengoklah dulu. Baru diundang kan? Baru banyak sumber yang di Ten Idul itu banyak. Ya. Berapa tempat yang ada, berapa banyak Enggak, kebun yang- itu kalau udah bicara misalnya olahraga profesional, itu lain lagi ceritanya. Enggak, Kita Dut. ingin Ini kan PSMS. Enggak, tunggu Oh, dulu. iya. Ingin mengangkat satu klub atau satu apa, tidak perlu orang di situ, kita bisa beli orang, kita bisa ini dan lain sebagainya. Pak Idrus belum tentu profesional, bisa juga dulu ada namanya pekan olahraga pelajar, ada Ya. pekan olahraga mahasiswa, kan nggak ada agendanya sekarang lagi itu. Jadi Pak Jaya itu betul, disitulah. Tapi memang dia selalu Pak Jaya ini selalu talent scoutingnya, ya memang di situ agenda kegiatan itu gitu loh. Jadi saya bikin catatan tersendiri itu bahwa kalau mau masukkan konsep nanti ke sana, di samping sarana prasarana, di bidang pembinaan itu ada agenda kegiatan yang jelas, yang yang kontinu, konsisten, teratur gitu. Baru masuk kepada pembinaan prestasi, itu baru nanti talent scouting yang dia bilang tadi itu lagi apa? Kalau tidak ada kompetensi, tidak ada pertandingan, jangan berharap ada pemain yang bagus. Ya, Ya. ini aja lah aku potong. Ini aku potong. Komandan batalion atau panglima perintahkannya angkatan ini main latihan sepak bola. Sana latihan sepak bola, tanding menang. Nah, dapat orang-orangnya. Karena perintah. Ya, Nah, manajemen dia mungkin itu sama juga dengan PT. Tapi ada hal lain yang tidak begitu sistemnya. Ya makanya olahraga. Bambang, aku pernah sampaikan dulu tentang motivasi. Motivasi itu kan ada dua, ada tarikan dan dorongan. Yang kita yang paling efektif kan dorongan, ditendang pantat yang bergerak. Tapi yang tarikan itu orang kepengen berprestasi, baru ingin berubah sesuatu. Jadi emang beda. Motivasi itu sendiri sudah beda. Beda, penanganannya pun beda. Sekarang begini ya, aku pernah membina klub voli. Jumlah orangnya tak banyak, 10 orang. Ya kan begitu ya, karena pemainnya 6, cadangannya 4. 10 orang. Ya, mereka ini yang aku harapkan untuk berprestasi membela instansi aku. Kan begitu. Dan mereka itu terdiri dari pegawai-pegawai aku sendiri. Ya kan? Untuk mereka menjadi prestasi, untuk bisa penampilan yang bagus, aku harus menyediakan sarananya. Apa pakaian uniformnya? Aku harus sediakan makan kacang hijaunya. Kalau motivasinya itu udah cukup. Tapi kan aku harus didukung oleh itu. Kalau memang aku tidak didukung itu, apapun mengharapkan walaupun itu pegawaiku. Tidak ada. Bagaimana dia mau penampilan dengan uniform yang macam-macam. Jadi, Oke lah Bang, aku potong Bang. Aku potong Bang. Abang udah nyencain semua biaya lengkap, seragam lengkap, duit banyak berlebih. Mereka 10 orang. Tapi ternyata kompetensi mereka atau kemampuan mereka nggak bisa untuk mencapai prestasi. Ya gagal juga. Jadi Ya, banyak kompetisi faktor. itu tidak juga. Kalau semua sudah terapain. Dia kan pasti apa? Banyak para olahragawan tuh. Coba sekarang pemain-pemain bola kita ambil contoh. Ya, sore latihan. Pagi orang itu tak tahu apa yang mau dikerjakannya. Ada yang nyangkol, ada yang apa. Ya, untuk ngisi perut, ya kan begitu. Jadi apapun dia, tapi kalau sudah dia tenang. Contoh Mardi Lestari. Diambil oleh Bang Sumut dia jadi pegawai. Kan hebat prestasinya terus. Bisa memecahkan 100 meter untuk di SEA Games. Jadi apapun dia, jadi aku bukan tidak tahu problemnya. Tidak tahu aku langkah-langkahnya. Tidak tahu kita untuk menggerakkan mereka. Tahu, tapi final akhir daripada persoalan itu kembali kepada masalah dana. Maaf, aku memang begitu ke situ lah. Karena aku melihatnya itu kondisi itu seperti itu. Kita boleh bikin mau tingkat kadar apapun. Meningkatkan mereka jadi apa? Jadi Mau kalau pakai apa Bang kita mau tingkatkan? Galis gini, uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya. Memang bukan. Enggak, tapi segala-galanya itu butuh uang gitu. Iya, betul. Tapi segala-galanya butuh itu. Mau kita tingkatkan ke apanya? Prestasinya.
Mau pakai apa? Kita kirim dia ke luar negeri atau ke daerah untuk berapa? Mau pakai apa? Kapan kita adakan kompetisi sama dia? Begitu dijemput pakai motor bak, jatuh prestasinya. Jatuh. Masa pala di hujan-hujan kami kena. Tapi gini, kita bagi dulu Bang. Saya tahu langkah-langkah yang seperti yang kita uraikan tadi. Saya cuma mau ngambil singkat aja. Oke. Kembali kepada final pointnya adalah kembali kepada masalah itu. Baik apakah para investor. Makanya aku bilang, aku setidak-tidaknya, aku bagaimanapun terpaksa aku harus hormat dengan perusahaan industri yang di Saksiari itu. Ya. Jadi apa boleh buat akan Apa sih nama perusahaannya, Ri? nggak tahu aku. Nggak boleh ya. Ya. Mesti bayar. Nggak boleh disebut. Di olahraga tidak akan mungkin ada prestasi, tidak mungkin ada kompetisi tanpa kompetisi. Itu dia. Agenda ya. Kalau nggak ada itu nggak usah cerita. Dan juara-juara tidak mungkin ada kalau tidak ada kompetisi juga. Itu dia kuncinya. Ya. Untuk orang bisa masuk ke Itu kompetisi, dianggap dia latihan lah harus itu. bersiap. Apa persiapannya? Latihan. Apa yang menyebabkan dia latihan? Kenyamanan pertama. Nah, kalau kita lihat di kenyamanan, keributan atlet-atlet kita, uang makan nggak cukup, uang latihan nggak cukup, biaya vitamin nggak cukup, habis itu uang sebagian dimakan oleh manajer. Itu Lama-lama. permasalahan yang ada. Jangan Ya, dianggap itu lah. pesimis, yang dianggap itu apa. Tapi itu permasalahannya. Lama-lama dapat kau tangkap rupanya maksud aku ya. Kau kadang-kadang cepat kali membaca persoalan gitu. Lagi pula tadi kita membahas ini kan sebenarnya dari agenda PON. Ya kan? Dan bagaimana menjadi- meningkatkan supaya sumut nanti Iya, yang memperbaiki. Iya, Ri, prestasinya. Ri, ada satu aku mau koreksi. Hmm. Medan berada di tingkat sekian. Kita kan nggak hitung jumlah atlet kita yang dikirim berapa. Berapa berdasarkan apa peringkat itu? Berdasarkan medali, berdasarkan trofi-trofi. Peserta atletnya banyak. Jawa Timur berapa ratus atletnya? Sumatera Utara berapa? Jadi problem kita kecil ya, masuklah kelompok di bawah. Mereka semua banyak cabang olahraga, cabur-caburnya. Jadi besar karena banyak Ya, kenapa trofi kita yang mereka menang. Ya, Jadi kenapa tidak kita itu. kenapa kita sedikit kirimnya? Kenapa nggak kirim banyak? Bukan. Itu urusan lain. Itu kan Kenapa? ada Itu lagi itu kan ada Iya. persyaratannya. Ada Nah, persyaratannya. Kan balik-balik kita kan tidak punya kader-kader yang tadi. Kalau banyak kadernya banyak yang berprestasi ya kirim banyak lah. Karena memang nggak ada. Untuk mencari kader yang bagus, renang misalkan, baru bisa dikirim kalau dia punya prestasi sekian meter di 50 meter itu sekian detik. Ada Ya. batasan. Kalau di atas itu nggak bisa. Lari Kalau juga begitu. Nggak semua mentang-mentang kita punya orang, kita bisa kirim orang. Jadi gini, Berapa batasan kecepatan? ya, Itu ada. ngerti. Semua ada. Jadi bukan hanya di renang, di bidang lain juga. Cuman begini, tadi kita bicara tadi adalah bagaimana melihat prestasi dari Sumut yang turun, apapun alasannya, apakah jumlah kontingennya, apa segala macam. Tetapi sudah kita jabarkan semua tadi itu. Mulai dari pengkaderan, fasilitas, keuangan, budget, pelatihan, ke orang yang apa. Nah, tapi terlampau lebar kalau kita bahas ini semua. Karena ada persoalan di setiap lini. Cabang. Nah, ini yang berat. Jadi kita ini, kalau diserahkan kepada kita yang bernama ini belum tentu kita bisa. Tak bisa lah, saya bilang. Iya. Bukan belum tentu. Kalau bola disapu, Tapi kita kan Kalau endorse. bisa. Kita kan endorser. Endorsement. Mengingatkan. Iya, Atau kepala wali kota itu kan. Ingat ini. Ada olahraga mesti kau benahi. Ingat ini. Ada seni budaya mesti kau kesenian. benahi. Ya. Betul, betul. Jadi ini seperti macam ini. John Towel. Kita towel dia. Ingat kau. Ingat kau. Nanti bilang ya, abang lah pegang. Oh janganlah. Janganlah. Nah, begitu.